Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana dalam kesempatan ini dalam kalian kondisi sehat? Sebelum pelajaran mulai, tolong berdoa terlebih dahulu. Nah, di dalam kesempatan ini sebelum kita mulai pelajaran, maka akan saya absen satu persatu, yaitu Adimas, Alvan. Nah, semuanya sudah ada semua. Nah, anak-anak, pada pelajaran kemarin kita berbicara tentang klasifikasi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Nah, kemungkinan di dalam makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini kemarin kita sudah praktekkan, yaitu kalau makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu bergerak, bernapas, dan juga berkembang biak, berkembang dan sebagainya. Kalau pada makhluk tak hidup ini tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bernapas. Jadi pelajaran kemarin sudah kamu terima dengan baik? Nah, sekarang kita lanjutkan pada klasifikasi makhluk hidup tentang klasifikasi tumbuhan. Jadi yang dimaksud pengklasifikasian pada tumbuhan ini adalah penggolongan, pengelompokan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Sebelum kamu melakukan pembelajaran, jadi kemarin lusa sudah kita lakukan pengamatan-pengamatan di kebun sekolah. Apa tujuannya? Biar kamu bisa tahu, biar kamu bisa memahami mana di situ adalah tentang klasifikasi tumbuhan dan manfaat dan fungsinya. Kita punya bunga di rumah, ya toh? Nah, di dalam bunga itu fungsinya selain juga kita memiliki tanaman sebagai meneruskan sifat-sifat keturunan, dan juga kita bisa memiliki yaitu digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman hias itu fungsinya apa? Yang pertama, ya bisa untuk pandangan, bisa untuk keindahan dan macam-macam. Itu fungsi dari bunga. Yang kedua, seandainya kamu di rumah punya kunyit, itu bisa digunakan bahan obat sebagai bahan antibiotik untuk mempertahankan kekebalan tubuh kalian. Ini yang pertama. Anak-anak, di dalam keanekaragaman tumbuhan ini yang perlu diperhatikan adalah bentuk dan akar. Jadi di dalam bentuk dan akar ini memiliki fungsi dan juga memiliki kegunaan untuk kelayakan kehidupan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Makhluk hidup yang ada di Mayapada. Itu. Makanya anak-anak, kemarin saya juga menampilkan yang namanya wayang ini. Ini adalah bentuk dari alam semesta yang terdapat banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup, banyak sekali keanekaragaman kehidupan. Dalam filosofis ini, dalam filosofis gunungan yang saya tampilkan ini adalah menyatakan bahwasanya kehidupan di alam semesta ini ternyata beraneka ragam, digambarkan di dalam bentuk gunungan ini. Makanya anak-anak, di dalam kesempatan ini, yaitu saya ingin membahas terutama pada bentuk dan akar. Contoh pada kunyit tadi. Kunyit tadi itu mempunyai akar yang disebut rimpang. Ya. Jadi bisa difungsikan untuk sebagai bahan obat. Ini. Lalu penampakan bentuk tubuhnya. Jadi kita gunakan
dari bentuk dan kondisi tubuh tumbuhannya itu. Contoh pada pohon kelapa, batangnya bisa digunakan untuk sebagai bahan bangunan. Nah, ini fungsi dari batang. Pernah tahu toh? Yang kedua, seperti batang tebu, ini bisa diproduksi sebagai gula. Ini sebagai cadangan pangan. Lalu permukaan batang itu juga mempengaruhi bentuk percabangannya. Nah, ini kalau kita bicara bentuk percabangannya, yaitu kita harus bisa memahami dan juga mengerti. Kalau secara ilmu yang bercabang secara otomatis itu memiliki, yaitu bentuk bijinya yaitu berbiji dua. Contohnya kacang itu berbiji belah apa bukan? Kacang itu berbiji belah bukan? Berbiji belah anak-anak. Karena kacang itu mempunyai cabang. Bagaimana dengan yang berbiji tunggal? Contoh yaitu pada palmai. Palmai itu tergolong seperti kelapa, seperti palem. Itu namanya termasuk pada tergolong palmai, palem-paleman. Ada juga pada kedelai. Kedelai itu kalau di dalam bahasa bijinya ini memiliki biji belah, berbiji dua. Nah, itu dia pasti bercabang. Nah, itu dalam bentuk percabangan. Bagian-bagian bunga dan buah. Nah, bagian bunga dan buah secara otomatis yang pertama. Kalau dalam sistem pembuahan ini melakukan perkawinan, maka dia terbuat dari buah atau terjadinya buah, yaitu dengan menggunakan secara kawin atau secara generatif. Ada juga yang dikawinkan silang, olah tangan manusia. Contohnya sawah. Ya, kalau saya di rumah kadang-kadang ada buah naga merah dan putih. Nah, setelah itu saya lakukan perkawinan silang. Ya, itu bisa. Itu. Lalu cara perkembangbiakannya di dalam tumbuhan ini ada vegetatif dan ada generatif. Itu sudah saya sampaikan di dalam perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Ya, di dalam perkembangbiakan vegetatif dan generatif, yaitu bisa kita lakukan yang pertama kalau secara generatif yang jelas secara perkawinan. Ya, gen itu menggunakan sistem perkawinan. Kalau vegetatif ini bisa menggunakan yang namanya rimpang, yang bisa menggunakan yang secara tunas, pucuk stek atau okulasi dan yang lain-lain. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk menjaga kualitas bibit unggul yang sesuai dengan adanya keadaan kekuatan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Maaf ya. Lalu di dalam keanekaragaman tumbuhan ini nanti kamu akan mengetahui variasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antaranya di dalam kehidupan individu. Contohnya pada variasi yaitu tumbuhan puring ditunjukkan dengan perbedaan pola warna. Nah,
Mengapa kalau kamu tahu puring itu kok warnanya tidak hijau? Kok warnanya ada yang merah, ada yang kuning? Itu mengapa? Siapa yang tahu anak-anak? Karena dipengaruhi oleh pigmen warna. Ini sudah dibahas di dalam anatomi tumbuhan, di dalam psikologi tumbuhan, di dalam ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ilmu tumbuhan. Karena ada pigmen warna. Jadi warna-warni dari tanaman itu dipengaruhi oleh pigmen warna yang ada. Lalu ditunjukkan pada perbedaan warna ini pada puring. Mengapa kalau daun pisang kok hijau? Juga karena dipengaruhi oleh pigmen yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Ini yang perlu kita cermati anak-anak. Nah, ini warna-warni dan juga keanekaragaman tanaman yang bisa kita pelajari, yaitu di sini kita pakai contoh adalah bunga. Bunga ini ada pink, kuning dan sebagainya. Nah, ini juga karena dipengaruhi oleh pigmen warna. Pigmen warna yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Anak-anak, secara teoretis, definisi klasifikasi tumbuhan itu pertama kali disusun oleh seorang ahli genre dari Inggris yang disempurnakan di daerah Swedia. Ini karena hanya penelitian. Penelitian itu kalau belum sempurna maka oleh peneliti dilanjutkan lagi sehingga akan menghasilkan hal-hal yang bisa berguna bagi kehidupan manusia. Lalu mengelompokkan. Nah, ini nanti kamu tugasnya mengelompokkan anak-anak. Mengelompokkan fungsi dan juga kegunaan dari tumbuhan tersebut. Ya kan? Kemarin kamu sudah melakukan kegiatan yaitu pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sekarang kita lakukan dengan spektrum tunggal yaitu hanya tumbuhan. Bagaimana nanti dari kegiatan kalian, bagaimana nanti dari perjalanan kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti pengamatan. Anak-anak, kemarin sebelum kalian melakukan pengamatan hari ini, kemarin sudah saya ajak ke jalan-jalan ke taman dan saya lakukan untuk melihat-lihat kondisi keadaan taman apa yang nanti kamu amati. Karena saya punya firasat anak-anak bahwasanya pagi ini akan terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga saya mengambil inisiatif. Mengapa kemarin saya lakukan? Supaya kalian di dalam pengamatan dan penelitiannya itu atau dalam proses observasinya itu lancar dengan baik. Itu aja. Anak-anak, sekarang akan saya bagikan lembar kegiatan siswa atau LKPD, yaitu bisa diambil. Ini saya kasih satu, saya kasih satu, saya kasih satu, lalu saya kasih. LKPD ini adalah ada lembar kerja yang harus kamu lakukan sesuai dengan observasi kemarin pada pelajaran kemarin. Maksud saya lakukan pengamatan itu bisa kita lakukan, yaitu adalah kalian sebagai seakan-akan saya jadikan seorang peneliti. Ini kan berdasarkan hasil pengamatanmu kemarin, itu toh? Ya. Oh ya. Nah, sekarang saya mencoba dari apa yang kamu bisa, apa yang kamu hasilkan, yaitu pada hasil pengamatan kalian kelompok 1. Mawar adalah binatang dan mawar adalah tanaman dewasa. Fungsi
Bunga mawar adalah untuk mengobati berbagai masalah kesehatan dan kecantikan seperti masalah kulit, sakit kepala, dan gangguan tidur. Cara beradaptasi bunga mawar adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan, berwujud duri pada setiap batangnya duri dari Nah, sekarang coba dari bunga mawar itu kamu presentasikan dalam bentuk gambar. Nah, kalau menurut pengamatan saya, bahwasanya bunga mawar di dalam tuangan kamu yang ada di sini, bunga mawar itu disukai oleh semua orang yang sesuai dengan fungsi sebagai bahan obat, sebagai bahan keindahan, dan juga macam yang kamu sebutkan. Sudah selesai, anak? Nah, kalau sudah selesai, coba saya ambil satu persatu. Pak Bagio, nah ini dengarkan, sakit perut, ya. Nah, dia mencari obat yang ada di sekeliling lingkungan rumahnya. Nah, ternyata dia menemukan sebuah obat yang dari tanaman, sebuah obat yang dari tanaman yang berwarna kuning pada rimpangnya. Nah, tumbuhan apakah yang diambil oleh Pak Bagio tersebut? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Jahe. Yang lainnya? Kunyit. Yang lainnya? Kunyit. Tadi saya menyampaikan rimpangnya itu berwarna kuning. Kan secara otomatis kunyit. Gitu ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok berapa? Sebelum kita lanjutkan, yaitu tentang penilaian, kelompok 1. Mana kelompok 1 katakan? Kelompok 1 nilainya adalah A+. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Angkat tangan. Nilainya adalah A. Kita kasih tepuk tangan. Nah, kemarin kamu di dalam kegiatan itu dapat B+, sekarang dapat A, berarti mengalami peningkatan. Kamu setelah kamu bisa mengamati tentang makhluk hidup, tentang tumbuh-tumbuhan, bahagia kah? Terus apa yang kamu rasakan belajar IPA dengan cara seperti ini, dengan cara program based learning? Bisa memahami keterangan? Alhamdulillah. Ternyata dari model pembelajaran based learning kamu bisa meningkat kualitas maupun juga dalam berpikir ilmiah, kritis, dan juga bisa melaksanakan observasi di lapangan. Ya, anak-anak, saya akhiri sekian. Mohon untuk berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Tidak sempurna. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat sayang.